Untuk sedikit cerita tentang High Lab ini sebetulnya proyek disertasi. Berawal dari keresahan soal kemampuan soft skill mahasiswa yang tidak pernah terukur selama belajar. Jadi kalau misalnya lowongan kerja itu suka ada bilang kemampuan komunikasinya baik, bisa bekerja sama dalam tim dan lain-lain, tapi nggak pernah ada buktinya selain dari obrolan ketika wawancara. Nah, setelah mencari-cari, kira-kira kegiatan belajar apa yang mungkin bisa direkam untuk bisa melatih soft skill tersebut. Lahirlah satu konsep digital twin laboratory, kami sebut dengan hybrid laboratory, high lab, merupakan satu aktivitas kelas praktikum yang di dalamnya dilengkapi dengan berbagai alat perekaman data dengan sensor-sensor, salah satunya ada kamera, terus kemudian juga ada sensor-sensor elektronik di kit praktikum yang kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan bantuan AI untuk menyimpulkan bahwa kemampuan soft skill terutama di bagian pengembangan diri dikaitkan dengan sebetulnya kehadiran tepat waktu, pengumpulan tugas tepat waktu, kemudian kepatuhan terhadap step by step pekerjaan praktikum. Nah, itu semuanya direkam sehingga menyimpulkan bahwa oh kapasitas atau kemampuan soft skill mahasiswa tersebut ada di mana. Jika memang akan ada kemungkinan gagal, artinya tidak ada perkembangan atau bahkan turun. Misalnya mahasiswa semangat nih, minggu ini semangat datang jam 7 karena jadwal jam 7. Besoknya udah datang udah mulai tuh jam 7.01. Besoknya lagi 7.02, udah 4 kali ketemu dosen, udah setengah 8 aja gitu misalnya. Nah, dengan ini ketika ada kemungkinan akan wah ini anaknya mulai menurun nih secara grafik, maka mahasiswanya akan diberikan notifikasi. Kalau bisa melihat di sini ada gambaran 4 layer ini. Jadi ada pertama itu adalah instrumentasi, di situ tempat kami menyimpan semua sensor-sensor yang mungkin ada, mulai dari kamera, sensor gerak, sensor koneksi, bahkan termasuk pengenalan ekspresi, engagement dan lain-lain. Ada semua. Di layar keduanya itu adalah information system. Kami pakai LMS yang biasa digunakan banyak orang, open source, Moodle. Kemudian juga membangun satu sistem informasi kita sebut dengan HighLab, bisa diakses highLab.pptk.as.id. Lalu kemudian di tahapan ketiga itu tahapan semua AI yang mungkin kita gunakan, mulai dari face recognition, kemudian juga LLM, ada chatbot, ada intelligent teaching assistant, semuanya ada di sana. Dan yang terakhir adalah gamifikasi. Gamifikasi ini part paling penting karena jika kita tidak memanfaatkan data yang sudah dikumpulkan, kemudian disimpulkan, tapi tidak diambil tindakan, maka tidak akan jadi apa-apa. Akhirnya kami punya satu lagi namanya gamification layer, itu adalah untuk bisa memberikan intervensi feedback secara langsung, karena masalah utama dari pembelajaran kita adalah feedback yang terlambat. Dosennya nggak punya kapasitas untuk memberikan feedback secara cepat, apalagi ketika praktikum itu 1:5, 1:10 gitu, terlalu banyak. Jadi ini adalah highlight rancangannya. Ketika praktikum terjadi, seluruh sensor bekerja, mahasiswa mendapatkan feedback secara real time, dosen mendapatkan gambaran seperti apa hasil pengajarannya di kelas, kemudian mahasiswa juga mendapatkan intervensi secara pribadi. Kedepannya, highlight ini diharapkan dapat bisa memberikan tadi ya, tidak hanya bermanfaat untuk mahasiswanya sendiri selama belajar, tetapi juga portofolio soft skill, kemampuan soft skill secara keseluruhan yang bisa dijadikan sebagai catatan bukti bahwa kami sudah belajar. Ini hasil belajar kami, tidak hanya mendapatkan hasil kognitif, tetapi juga hasil soft skillnya bisa diukur dan bisa dibuktikan. Saat ini banyak sekali proyek ini dilaksanakan di SMK, karena SMK punya banyak sekali praktikum yang dilakukan di sana. Jadi ada ranah-ranah yang virtual programming, kemudian juga yang praktikum hands-on secara fisik, dan juga ada kelas-kelas kuliah teori. Semuanya sudah memanfaatkan framework yang sama untuk mendapatkan kesimpulan tadi soft skill-nya sudah sampai mana. Kira-kira begitu presentasi saya. Terima kasih.